Bismillahirrahmanirrahim. Well, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. 안녕하세요. 다자하오. Moshi. Belum tahu? Okay, hi everyone. Oke, pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak ada subtitlenya soalnya ya, nggak ada terjemahannya ya, nggak ada. Oke, so sebelum katanya kan nggak kenal maka kenalan dulu ya. Oke, so misalnya jadi ingat dulu Kak Ani juga pernah ngaji loh di sini. Ya, ini dulu tempat ngajinya Kak Ani juga waktu masih SD loh, seumuran teman-teman loh. Makanya Kak Ani juga bisa ngaji, bisa sholawatan, terus pengucapan makharijul hurufnya juga alhamdulillah enak didengarnya ya, karena pernah ngaji di sini. Begitu. Nah, tapi hari ini Kak Ani, panggilnya Kak Ani aja ya. Siapa namanya? Kak Ani ya. Nah, Kak Ani sebenarnya orangnya suka bercerita. Kak Ani sebenarnya an English teacher. Actually, I am an English teacher. Sebenarnya Kak Ani guru bahasa Inggris, tapi suka bercerita. Ya. Oke. Nah, tapi ada aturannya. Kalau Kak Ani bilang cek, semua tepuk tangan. Tepuknya sekali. Kalau Kak Ani bilang cek, sekali tepuknya ya. Cek. Coba, cek. Kalau Kak Ani bilang bum, tepuk pahanya sekali. Bum. Cek. Bum. Cek. Sekarang, cek, bum. Ada yang kebalik enggak kan? Coba lagi. Coba, cek, bum. Good.
Boom boom cek. Ada yang tak balik. Boom boom cek, tak balik. Ulang. Cek boom cek. Ayo, cek boom cek. Boom cek boom. Beda ya. Oke. Nanti kalau ketika Kak Ani mulai bercerita, bisa dengar? Bisa dengar? Kenapa nggak bisa dengar ya? Nah, ketika Kak Ani bercerita, tugas teman-teman adalah mendengarkan. Jadi mulutnya kita. Nanti kalau Kak Ani tanya, baru boleh menjawab. Tadi apa tugasnya kalau Kak Ani bercerita? Tugas teman-teman? Bentar. Nah, mulai nggak nih? Mulai nggak? Oke, kalau nanti suaranya Kak Ani tiba-tiba hilang, berarti Miss Ani minta teman-teman perhati. Oke, kalau Kak Ani bilang teman-teman, jawabnya siap. Coba, teman-teman siap. Nah, tapi ikuti nada suaranya Kak Ani. Coba, kalau suaranya seperti ini, teman-teman. Kalau suaranya seperti ini, teman-teman. Kalau suaranya seperti ini, teman-teman. Teman-teman. Mantap, tepuk tangan dong buat semuanya. Kak Ani mau ngajarin tepuk keren. Ada yang tahu tepuk keren? Gini, denger ya. Gini. Oh, tunggu. Tepuk keren. 2 jempol. Hadap teman. Keren. Gitu ya. Coba bareng-bareng. Tepuk keren. 2 jempol. Hadap teman. Keren. Gitu ya, 3 kali. Keren. Jadi semuanya keren ya. Anak soleh dan soleha pasti keren yang mana? Yang hafal Al-Quran atau yang hafal lagu-lagu? Hafal Al-Quran dong gitu ya. Oke, Kak Ani mulai nih bercerita. Hari ini sebenarnya Kak Ani agak-agak malu sama teman-teman. Soalnya sebenarnya tadi teman-teman tuh udah bercerita yang mau Kak Ani ceritain tadi. Pas nyanyi-nyanyi di sini, itu tuh udah selesai tugas Kak Ani bercerita. Ya soalnya teman-teman udah tahu semua ya. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kak Ani harus berani gitu ya. Oke. Jadi Kak Ani mau bercerita tentang ini nih. Peristiwa apa teman-teman? Isra Mi'raj. Yang di belakang aman? Coba naikkan jempolnya yang di belakang. Yang di belakang aman? Oh aman. Turunkan jempolnya lagi. Thank you. Terima kasih arigato. Oke. Nah sekarang teman-teman lanjut ya. Coba ada yang bisa lihat ya. Jadi hari ini Kak Ani mau bercerita tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ya teman-teman ya. Nah jadi gimana ya awalnya ya? Gimana ya teman-teman ya? Apa sih Isra Mi'raj teman-teman? Ada yang tahu apa sih Isra Mi'raj itu? Perjalanannya Nabi Muhammad kemana? Kemana? Ke bulan? Wah, naik apa? Naik roket? Wah, katanya perjalanannya Rasulullah ke bulan. Terus naik apa dong? Hayo, nah, apa sih Isra Mi'raj itu? Nah, teman-teman nih. Terus kenapa sih ada Isra Mi'raj, teman-teman? Ayo, teman-teman. Teman-teman. Kenapa ya ada Isra Mi'raj? Nggak tahu. Mau dikasih tahu?
aja atau mau tahu banget? Oke. Kalau Kak Ani bilang ready, jawabannya yes gitu ya. Ready. Yes. Pintar. Alright. Nah, teman-teman, jadi kisah Isra Mi'raj itu dimulai karena pada saat itu Rasulullah sangat sedih. Kenapa Rasulullah? Sangat sedih. Apa yang membuat beliau sangat sedih, teman-teman? Ada yang tahu kenapa Rasulullah ketika itu sangat sedih? Karena beliau mendapatkan ujian yang berat. Ujiannya apa ya, teman-teman ya? Ada yang tahu? Nah, pertama nih ya, dakwahnya Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Jadi ketika itu Rasulullah ingin berdakwah di daerah itu ya, tapi Rasulullah ditolak dakwahnya oleh mereka. Terus Rasulullah agak sedih gitu. Terus nggak itu aja teman-teman, ada lagi yang bikin lagi tambah sedih. Apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu? Belum ya? Beda loh, tidak tahu dan belum tahu ya teman-teman ya. Kalau tidak tahu berarti teman-teman nggak mau belajar lagi. Tapi kalau bilang belum tahu berarti masih ada semangat untuk belajar. Nah, belum tahu. Kak Ani kasih tahu. Yang kedua yang membuat Rasulullah itu sedih adalah nih jadi yang pertama kan pamannya meninggal, paman kesayangannya meninggal. Iya, terus yang ketiga, yang pertama kan ditolak tuh dakwahnya teman-teman. Ada teman-teman yang pernah, misalnya, teman-teman mau bicara sama temannya, muka cerita. Tiba-tiba temannya bilang, jangan dengar, bagaimana perasaannya? Sakit gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ditolak beliau, ingin berdakwah tapi nggak mau didengerin gitu teman-teman. Terus ditambah lagi paman kesayangannya itu meninggal. Terus setelah itu istrinya Rasulullah meninggal, jadi tuh tambah sakit, sedih gitu. Nah, terus tambah sedihlah semua penduduk Muslim yang ada di sana ya. Kemudian, nah, apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy itu semakin memusuhi Rasulullah. Sedih nggak tuh kalau dimusuhi? Sedih nggak kalau dimusuhi? Sedih. Mau dimusuhi atau memusuhi? Tapi, ayo, jangan pilih dua-duanya ya. Jadi orang yang baik aja sesama ya. Nggak boleh memusuhi. Soalnya nggak enak kalau dimusuhi gitu ya. Jadi harus gimana teman-teman? Berbuat baik. Berbuat baiknya milih-milih nggak? Saya mau berbuat baik sama dia soalnya dia baik. Aku nggak mau berbuat baik sama dia soalnya dia nggak baik. Gimana? Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Berbuat baik nggak boleh milih. Nah, terus kan Rasulullah semakin dimusuhi tuh. Lanjut nggak nih? Lanjut. Terus akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Apa yang ingin disampaikan ya? Apa ya? Nah, lalu perintahnya ini dia. Jadi Isra itu perjalanan dari pintar. Wah, keren. Kasih tepuk keren dong buat teman-temannya di sini. Gimana? Tepuk keren. 2 jempol. Hadap teman. Keren. Wah, bener ya. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'raj itu apa teman-teman? Perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Wah, keren, pinter. Nah, terus itu tuh Rasulullah akhirnya naik dan bertemu sama
Allah teman-teman ya. Nah terus tanggal berapa sih Isra Mi'raj itu tadi teman-teman? Oh pintar. Bulan ini tanggal 27 Rajab itu kapan ya? Hari apa ya? Tanggal 28. 28 itu hari apa ya? Hari apa? Senin atau Minggu? Nanti lihat kalender ya. Oke, jadi pada tanggal 27 Rajab turunlah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan wahyunya. Nah, teman-teman, kemudian diperjalankanlah Rasulullah ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah ternyata singgah di 4 tempat, teman-teman. Ada yang tahu tempatnya di mana aja? Nah, pertama tempatnya di Madinah. Ngapain ya di Madinah ya? Ada yang tahu ngapain di Madinah? Ternyata Allah itu memperjalankan beliau Rasulullah itu karena kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya berhijrah. Makanya Allah menunjukkan dulu nih, di sini nih nanti tempatnya, tempat Rasulullah akan berhijrah gitu. Terus lanjut lagi perjalanannya, kan ada berapa tempat? Berapa tempat? 4 tempat. Sekarang kita tempat keberapa nih mau pindahnya nih? Tempat kedua. Nah, tempat keduanya di mana? Namanya di Bukit Tursina. Kenapa ya Rasulullah diperjalankan oleh Allah hingga ke Bukit Tursina? Mau tahu? Kenapa ya teman-teman ya? Penasaran nggak? Kenapa ya? Kita coba cari tahu. Oh ternyata di Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah gitu. Makanya tempat itu juga spesial. Terus akan berjalan lagi ke tempat yang ketiga. Kemana ya kira-kira ya? Kemana ya? Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak? Belum ya? Coba kita lihat kemana tempat berikutnya. Nah ternyata teman-teman perjalanan berikutnya adalah Rasulullah itu singgah di Baitul Lahm. Apa ya Baitul Lahm itu teman-teman? Nah kita lihat ya, kita cari tahu apa ya. Nah itu dia, diceritakan bahwa Baitul Lahm itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Makanya tempat itu juga spesial. Nah tempat ketiga yang ini ya. Sekarang ke tempat di mana ya kira-kira ya? Di mana? Kok tahu? Masjidil Aqsa itu tempatnya di mana ya? Negaranya di mana ya? Di mana? Di mana teman-teman? Di Iya, di Palestina, di Palestina. Nah, ini dia Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Nah, Rasulullah ngapain ya di sana? Ternyata teman-teman ada kejadian yang spesial. Teman-teman, ada kejadian spesial. Mau tahu nggak kejadian spesialnya apa? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Oke, ternyata teman-teman ketika di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama para nabi, teman-teman. Para nabi yang dimulai dari zamannya Nabi Adam. Mereka turun langsung dari langit untuk sholat bersama Rasulullah. Betapa spesialnya Rasulullah, ya. Nah, teman-teman. Kemudian setelah sholat, apa ya teman-teman ya? Naiklah Rasulullah bersama Jibril dengan buraq ya. Tahu apa itu buraq teman-teman? Pernah dengar kisahnya apa? Kuda terbang. Ada yang pernah ngebayangin itu kuda terbangnya kayak mana? Belum ada ya. Kita juga nggak terlalu bisa seperti membayangkan tuh bentuknya seperti ini. Cuman ada gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Kak Ani juga nggak terlalu jelas emang kayak gitu apa enggak, tapi
kayaknya sih seperti itu ya. Nah, terus teman-teman jadi naik ya. Jadi Rasulullah itu naik ke atas ke langit. Ke langit mana dulu nih? Ada yang tahu langit itu ada berapa lapis sih teman-teman? Tidak ada yang jawab gitu, ratusan, gak ada kan? Enggak ya? Langit itu ada berapa lapis? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada yang pernah baca? Belum? Nah, Kak Ani kasih tahu. Ternyata langit itu ada, coba hitung ya. Silakan dihitung teman-teman ya. Kak Ani kasih tugas ke teman-teman. Kak Ani kasih tugas, kira-kira langit itu berapa lapis gitu ya, berdasarkan cerita ini. Siap? Ready? Ready? Oke, kita ke yang pertama. Nah, jadi kan dari Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, kemudian, nah ke langit pertama. Ternyata teman-teman, di langit pertama itu Rasulullah bertemu seorang nabi. Nabi siapa ya? Nabi Adam. Nah, jadi Rasulullah itu disambut oleh Nabi Adam gitu ya teman-teman ya. Di langit yang keberapa? Pertama ya. Terus selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, di langit kedua ternyata Rasulullah bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam teman-teman. Ya. Terus lanjut nggak tuh? Masih ada nggak lapis berikutnya? Nah, kita lihat ya. Masih ada teman-teman. Nah, nabinya ketemu sama siapa ya? Ada yang tahu? I'm not sure who's that. Ada yang tahu nabi siapa? Wow, very good. Next. Lanjut ya teman-teman ya. Lanjut nggak? Naik lagi nggak? Emang sampai berapa lapis sih teman-teman? Yakin? Tahu dari mana? Karena dari mana ya? Kayaknya membaca gitu katanya. Oke, terus lanjut nih teman-teman. Nah, naik ke langit lapis ke-4. Ketemu siapa lagi ya? Nabi Idris teman-teman. Rasulullah ketemu Nabi Idris. Lanjut lagi berikutnya. Di langit ke-5 ketemu Nabi siapa? Nabi Harun. Nah, lanjut. Wah, ternyata masih ada langit ke-6. Sekarang kita naik ke lapis, langit lapis ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Nanti kita naik ke langit mana ya? Kemana? Nah, kita cek. Mana tahu tiba-tiba turun gitu. Enggak kan ya? Enggak ya? Ternyata teman-teman lanjut ke langit lapis ke-7. Bertemu Nabi siapa? Wah, Nabi Ibrahim. Ada yang namanya Ibrahim di sini? Ada? Biasanya ada ya? Iya. Oh, tapi lagi nggak hadir ya? Aduh. Oh, hadir. Oh, kirain lagi di sana gitu ya? Enggak ya? Udah ada di sini ya? Oke. Nah, ternyata udah sampai langit ke-7 teman-teman. Setelah itu kemana dong? Setelah itu kemana teman-teman? Cek. Ingat nggak? Cek. Bum. Cek bum. Bum cek. Cek bum. Bum cek bum. Nah, teman-teman. Jadi setelah itu nih, ada yang lihat gambarnya? Teman-teman coba lihat semua. Ini nih, misalnya lagi main laser nih. Nih yang warna merah. Bisa lihat? Bisa lihat lasernya misalnya di mana? Kak ini di mana? Nah, jadi teman-teman, dari langit ke-7, dari langit ke-7 Rasulullah naik ke atas. Kemana teman-teman?
Ini nih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, teman-teman. Nah, terus ngobrol apa ya kira-kira teman-teman ya? Ngobrol nggak tuh? Ngobrol apa ya? Apa yang diobrolin ya? Apa urusannya sama manusia ya? Ada nggak ya hubungannya nanti sama umatnya Rasulullah? Kira-kira ada nggak ya? Kita cari tahu ya teman-teman ya. Yang di belakang aman? Oh, ada yang bilang tidak. Bilang tidak tapi jempolnya naik. Waduh, itu gimana ceritanya itu? Yang di belakang aman? Oke, terima kasih. Oke, next. Nah, ternyata teman-teman, di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah mendapatkan wahyu tentang sholat, teman-teman. Nah, terus apa yang istimewa ya kejadiannya? Kan kalau dikasih tahu, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu sholat. Udah gitu, nggak ada yang spesial, nggak ada manis-manisnya gitu ya. Nah, coba kita lihat apa kejadian spesialnya ya. Tuh, ternyata teman-teman. Nah, turunlah Rasulullah setelah mendapatkan wahyu, teman-teman. Rasulullah pun turun kembali ya. Nah, ketika perjalanan turun dengan malaikat Jibril, Rasulullah ketemu siapa coba? Ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak nggak? Ketika perjalanan Rasulullah mau kembali gitu ya, setelah mendapatkan perintah sholat, ternyata Rasulullah itu bertemu dengan satu nabi. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi siapa? Ya. Yang tahu, misalnya kasih hadiah, yo. Iya. Ini juga kami juga nggak izin, belum izin. Oke, siapa ada yang tahu nabi siapa? Rasulullah ketemu nabi siapa ketika mau turun? Siapa? Siapa? Wah, hebat. Udah, kalian udah tahu, kami pulang ya. Bercanda ya, bercanda. Oke, ternyata benar teman-teman. Ternyata teman-teman, cek, bum bum. Teman-teman, jawabnya siap. Teman-teman, teman-teman, pintar. Oke, ternyata teman-teman ya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, ternyata Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katanya, berapa kali engkau diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat wajib? Nah, ternyata teman-teman, berapa kali tahu? Berapa kali? Oh, bukan 17, 50 kali. Kebayang nggak? Kalau setiap hari sehari semalam tuh 50 kali sholatnya. Nggak sempat pergi ngaji, nggak sempat kemana-mana, nggak mandi, 50 kali loh. Kan? Nah, akhirnya ternyata Nabi Musa sayang sama kita. Nabi Muhammad lebih sayang lagi sama kita. Wah, kasihan nih umatku kalau sampai sholatnya tuh 50 kali. Sanggup nggak ya mereka gitu. Nah, teman-teman, akhirnya Rasulullah mendengarkan nasihatnya Nabi Musa. Akhirnya naiklah kembali Nabi Muhammad meminta kepada Allah gitu. Ya Allah, boleh nggak 50 itu dipotong dikit aja gitu. Biar nanti umatku nggak kerepotan gitu. Ya, 5 waktu aja. Kadang aduh dipaksa-paksa sholat subuh, kakinya udah ditarik, belum bangun. Ya, gitu ya. Yang anak cowok gitu, yang anak cewek gitu ya. Nah, terus akhirnya karena udah naik nih ke atas nih, minta keringanan. Akhirnya ada banyak tawar menawar. Dari 50 berkurang lagi menjadi 13, menjadi berapa? Nah, akhirnya sampai berapa teman-teman? Sampai berapa? Sampai 5 teman-teman. Jadi sholat wajib kita 5 waktu.
Sholat apa aja ya 5 waktunya? Wah, hebat. Tepuk tangan dong buat semuanya. Wah, hebat. Nah, ternyata ini dia teman-teman, sholat. Akhirnya setelah perjalanan itu akhirnya sholatnya ada 5 waktu. Ada sholat subuh berapa rakaat ya teman-teman? Sholat zuhur berapa ya? Asar berapa? Maghrib berapa? Isya berapa? Wah, Masya Allah. Kasih tepuk keren dulu dong buat semuanya. Tepuk keren. 2 jempol. Hadap teman. Keren, keren, keren. Wah, Masya Allah. Keren nih, keren anak soleh. Terus teman-teman, akhirnya kembalilah Rasulullah ke bumi. Kembali ke rumahnya teman-teman. Lalu yang nemenin Rasulullah kembali ke rumahnya siapa ya? Malaikat naik apa? Naik ojek? Bukan, naik roket? Naik apa dong namanya? Naik kuda? Naik kuda apa? Buruk namanya ya. Oke, terus ternyata teman-teman, kemudian datanglah Abu Jahal. Kemudian Rasulullah menceritakan apa kejadian yang dialami oleh beliau semalam gitu. Kemudian Abu Jahal pun menyampaikan ke seluruh penduduk Mekah dan menceritakannya kembali gitu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kembali juga nih dan membuat kaum muslim semakin yakin tentang Islam. Yakin gak nih semuanya tentang Islam? Sholat enggak nih? Tadi yang sholat subuh siapa? Yang sholat zuhur siapa? Coba yang sholat subuh angkat tangan. Yang sholat zuhur angkat tangan. Yang sholat asar angkat tangan. Kan belum. Ya, belum insya Allah ya teman-teman ya. Oke, terus nah, jadi itu teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj yang paling spesial adalah turunnya wahyu tentang sholat. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Nah, udah, katanya kan kita mau sholat ya. Mau sholat nggak? Mau ya, jadi ceritanya Kak Ani nggak panjang-panjang ya. Nah, ada yang mau ceritain lagi nggak nih? Cerita singkatnya, ada yang berani? Ada yang berani? Tidak, ada yang jawab tidak. Baiklah. Oke, jadi cukup sampai di sini aja cerita dari Kak Ani ya. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Kak Ani mau kasih satu oleh-oleh lagi. Kak Ani mau kasih satu oleh-oleh lagi. Namanya, ada yang tahu? Kalau ditanya, kamu bisa sholat nggak? Bisa ngaji nggak? Nah, bahasa Inggrisnya bisa apa? Apa? Yes, itu iya. Nah, kalau bisa, ada yang tahu? Nah, ternyata teman-teman gini, kalau bahasa Inggrisnya saya bisa, bahasa Inggrisnya gini, I can. Gitu ya, coba semua bilang I can. I can. Kalau ditanya, bisa ngaji? Yes, I can. Gitu ya. Kalau bilang kamu bisa, ada yang tahu bahasa Inggrisnya kamu? You. Jadi kalau kamu bisa, you can. I can. You can. Nah, kalau kita mau bilang kita bisa, we. Kita itu bahasa Inggrisnya we. Coba semua bilang we. Ya, bukan kayak gini, we, bukan ya, bukan. Gitu. Jadi gini, we can. We can. Jadi gini, I can. You can. We can. Nah, I can, you can, we can, yes.
Nah, ada tepuknya tuh. Ada tepuknya. Gini. Dengar ya, dengar. Tepuk I can. You can. We can. I can. You can. We can. Yes. Gitu ya. Barang-barang semua. Kalau ditanya bisa jadi anak soleh enggak? I can. Gitu ya. Semuanya barang-barang. Tepuk I can. You can. We can. I can. You can. We can. Yes. Wah, give applause for everyone. Oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Kak Ani. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. I think that's all. Thank you very much for the chance. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu. And terima kasih juga kepada Ustazah sudah mengizinkan Ani membersamai adik-adik semua. And that's all. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.